Bagas adalah seorang pelukis dengan prinsip yang sangat rapi. Mungkin terlalu rapi. Rambutnya dipotong model krokat yang sangat presisi. Sampai-sampai lalat pun terpeleset kalau mencoba mendarat di atas kepalanya. Masalahnya satu, kanvas di depannya seputih salju, sekosong dompet di tanggal tua, dan sepi sesepi kuburan. Sudah 3 minggu Bagas hanya menatap kanvas itu. Satu-satunya hal yang dia hasilkan hanyalah tumpukan puntung rokok dan koleksi gelas kopi yang sudah berjamur. Aduh, kenapa ya? Estetika gue udah dapet, teknik gue jago, tapi ide gue mandek. Katanya pada cicak di dinding studio. Tiba-tiba ia teringat ucapan maut dari sahabatnya, Johnny, seorang seniman instalasi yang rambutnya sudah menyerupai sapu ijuk yang meledak. Gas, lu tahu nggak kenapa lukisan lu belakangan ini hambar? Tanya Johnny waktu itu sambil mengelus rambutnya yang kusut. Gas, seni itu organik. Rambut lu itu antena ide. Kalau rambut lu pendek cepak kayak mau daftar tentara kayak gitu, sinyal idenya keputus, Gas. Lu harus gondrong biar ide lu juga ikut gondrong. Logika yang memaksa. Bagas awalnya tertawa, tapi di minggu keempat kebuntuan ini logika Johnny mulai terdengar masuk akal. Bagas mulai mematut diri di depan cermin. Ia memegang kepalanya yang hampir licin itu. Mungkin Johnny bener, gumam Bagas. Gimana mau dapat ide yang menjuntai kalau rambut gua aja tertib begini? Bagas mulai berimajinasi. Kalau dia punya rambut sebahu, mungkin dia akan terlihat seperti Da Vinci, atau kalau rambut keribu, mungkin dia akan punya energi seperti Bob Ross. Tapi masalahnya, menumbuhkan rambut itu butuh waktu bulanan, sedangkan tenggat waktu pameran tinggal 3 hari lagi. Ia mulai stres. Ia mencoba menarik-narik rambut pendeknya, berharap ada keajaiban biologis yang membuatnya memanjang dalam semalam. Ayo tumbuh, ayo panjang, teriaknya sambil mengoleskan minyak goreng ke kepalanya. Karena ia pernah baca di internet, ya yang ternyata itu artikel hoax, kalau minyak goreng bisa mempercepat pertumbuhan bulu. Hasilnya bukan gondrong, kepala Bagas malah bau penggorengan tempe dan dikerubuti semut. Malam terakhir sebelum pengumpulan karya, Bagas sudah hampir gila. Dia duduk di depan kanvas kosong sambil memakai wig milik adiknya yang bertema cosplay anime warna pink neon. Nggak bisa ini, ide gua tetap pendek, isaknya. Gue butuh aura gondrong yang asli. Gue butuh koneksi kosmik antara folikel rambut dan kreativitas. Otaknya sudah konslet. Tekanan antara tuntutan seni, omongan Johnny, dan kanvas yang masih putih bersih itu membuat saraf-saraf di kepalanya bergeser. Bagas merasa satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir seninya adalah dengan memiliki rambut gondrong sekarang juga. Tanpa pikir panjang, ia menyambar kunci motornya. Gue harus ke tempat yang bisa mewujudkan ini. Ya, tepat pukul 10 malam, Bagas menggedor pintu sebuah pangkas rambut Asgar atau asli Garut. Dan pangkas rambut itu sudah mau tutup sebenarnya. Pak Bambang si tukang cukur kaget bukan main melihat ada orang dengan muka semrawut dan kepala bau minyak goreng berdiri di depannya. Mas, sudah mau tutup mas, besok saja, kata Pak Bambang kalem. Gak bisa pak, ini darurat seni. Bagas merangsek masuk dan langsung duduk di kursi panas. Pak Bambang menghela napas, memasangkan kain penutup ke leher Bagas.
Ya sudah, mau dipotong apa? Fade, undercut, atau mau dirapikan aja atasnya? Bagas menatap tajam ke arah cermin. Matanya berbinar penuh harap, sebuah binar kegigihan yang murni. Pak, kata Bagas dengan suara berat dan yakin, tolong potong rambut saya jadi gondrong. Pak Bambang tertegun. Ia melihat ke arah kepala Bagas yang rambutnya bahkan tidak sampai 2 cm itu. Ia kemudian melihat ke arah guntingnya, lalu kembali ke kepala Bagas. Gimana caranya saya bisa motong rambut pendek ini jadi panjang, Mas? Tanya Pak Bambang heran. Ya pokoknya saya mau keluar dari sini dengan rambut gondrong menjuntai sampai pundak, Pak. Teman saya Joni bilang kalau gondrong itu ide saya juga bakal gondrong. Ayo Pak, potong ke arah luar, tarik, lakukan apa saja Pak. Pak Bambang terdiam cukup lama. Ia menatap Bagas dengan tatapan kasihan, seolah sedang melihat orang yang baru saja kehilangan akal sehat karena kebanyakan menghirup cat minyak. Ya! Mas, kata Pak Bambang pelan sambil meletakkan sisirnya. Saya ini tukang cukur, Mas, bukan tukang sulap. Saya cuma bisa ngurangi, nggak bisa nambahin. Kalau Mas mau gondrong, Mas ke toko material aja, beli lem sama ijuk, tempel sendiri. Bagas tertegun. Ia melihat bayangan di cermin, kepala yang cepat tetap cepak, idenya tetap pendek. Dan sekarang dia baru sadar kalau dia baru saja meminta hal paling mustahil di dunia kepada seorang tukang cukur. Bagas menghela napas panjang, bangkit dari kursi, lalu meninggalkan uang 50.000 di meja. Gak jadi Pak, kata Bagas lesu. Ternyata benar kata orang, seniman itu harus menderita. Tapi saya gak nyangka menderitanya gara-gara kebodohan saya sendiri. Bagas pulang, menatap kanvas kosongnya dan akhirnya mendapat ide. Ia melukis seorang pria botak yang sedang menangis memegang botol penumbuh rambut. Judul lukisannya Gondrong yang Tertunda. Dan lukisan itu secara mengejutkan laku terjual mahal karena dianggap sebagai simbolis kerinduan manusia akan pertumbuhan di tengah keinginan spiritual. Bagas sukses, tetap dengan rambut cepaknya, dan dia sudah tidak mau lagi mendengarkan kata Joni. Yang terakhir dia mendengarkan sarannya, dia ingin Bagas menggambar dengan air seni kuda agar warnanya terlihat natural.